yang pengen usaha, satu memberanikan diri aja, siap menerima risiko antara maju dan tidak majunya gitu. Yang penting jalanin dulu, itu risiko yang paling besarnya itu kalau misalkan di usaha, keberanian, ya, mental yang kuat. Ide dasar dari usaha ini apa sih, Kak? Ini dasarnya Iya. sebenarnya sih bukan saya, cuman saya kan ada bosnya. Ya. Dia juga tadinya lihat di YouTube, itu kan yang pertama itu di Lampung kalau nggak salah. Terus lah dia ngambil apa ya, ngambil ide itu, tapi resep ada yang pribadi juga, nggak terlalu sama yang kayak yang dapung gitu, ada perbedaan pertambahan resep. Kenapa sih es jagung gitu? Soalnya kan biasanya di pasar-pasar biasanya ada apa es yang lain gitu. Ini misalnya saya di luar saya tuh ada agak jarang tuh es jagung tuh. Saya baru sih es jagung tuh. Kenapa tuh? Satu ya, nggak, belum ada yang dagang, jadi persaingan kan belum terlalu ketat lah ya kalau bisa dibilang gitu. Jadi jarang, ketambah juga nggak terlalu gampang bikinnya, jadi resepnya nggak gampang ditiru gitu. Seperti es jeruk, gampang kan, ada tokonya gitu kan, tinggal beli gulanya doang. Usahanya udah berapa lama sih? Sama apa sih tantangan paling besar terbesar untuk menjalankan usaha ini? Kalau lamanya sih sekitaran setahun ya paling ya, setahun. Tantangan yang paling besarnya dari cuaca sih, Cuaca. yang pertama cuaca, faktor cuaca. Soalnya kan ini es, jadi kalau misalkan dingin ya terkadang turun drastis, bisa jadi 50% atau 30%. Modal awal dari es jagung ini gimana, Kak? Kalau modal awal sih kurang tahu ya, tapi kalau misalkan dihitung-hitung dari sini mah, eh, ambil franchise aja 7,5, 7,5 juta gitu kan. Berarti kalau misalkan pribadi ya bisa kurang segitu. Untuk memastikan kualitas dengan itu dan konsistensi es jagung ini untuk kedepannya gitu kan, apakah ada cara untuk menjaga kualitas untuk menjaga? Satu ya, kita menjaga takaran. Kedua, sering ngecek kalau misalkan udah jadi adonan, kita cek apakah ini masih layak dipakai atau enggak. Dan sebelum jadi adonan juga, seperti jagungnya ya, kalau jagung kan rentan basi terkadang, dan juga rasanya juga itu terkadang dari manis itu sampai kesepat kan, kalau misalkan kelamaan seperti 3 hari gitu, 3 hari ke sono kalau udah dikupas, walaupun belum dikupas juga, jadi si jagungnya itu berubah lah rasanya. Ketambah jagungnya juga bukan jagung eksotik, kita ngambil jagung paragon, bukan paragon, kalau nggak paragon, sekada, kebanyakan sekada, bijinya gede-gede kan, kalau eksotik kecil ya kurang bagus. Apakah Mamang ini akan berjualan es jagung secara bertahan jangka panjang atau akan mengganti varian menunya atau gimana? Ada modifikasi dari usaha jagung ini ke depannya? Insya Allah sih kalau mengganti enggak ya, pengen berjalan terus, cuman paling menambahkan menu atau menambahkan topping-topping gitu kan, seperti topping durian atau topping nangka atau topping, bisa juga
tambah topping ketan. Cuman itu untuk kedepannya lagi, kalau durian kan udah sama nangka udah, cuman barangnya lagi kosong. Paling menambah varian rasa. Waktu rame-ramenya sendiri es jagung ini itu ada nggak waktu tertentu yang rame banget orang-orang beli dan gimana caranya abang untuk mengatur itu? Ada sih, waktu seperti hari Sabtu atau Minggu ya terkadang paling beda dengan hari yang lain. Tapi terkadang hari biasa juga ramai gitu. Pertama kalau misalkan hari Sabtu Minggu terkadang saya gini nih, terkadang saya wadahin dulu seperti 4 biji lah ya, ditutup supaya nggak kemasukan apa gitu. Biar kalau misalkan ramai gitu saya nggak keteter. Atau di hari-hari puasa, di waktu sore kalau misalkan puasa puasa kayak kemarin puasa haji kan, puasa haji, arfah dan tarbiyah itu kan sore saya stok seperti 10 biji dulu, baru saya layanin gitu ya, biar nggak keteter. Ada nggak sih saran untuk kepada orang-orang yang ingin memulai usaha gitu? Karena memang udah lumayan lama nih mulai usaha ini. Ada nggak sih saran-saran untuk orang-orang yang baru mau mulai sebuah usaha? Kalau ke pemula ya yang pengen usaha, satu memberanikan diri aja, siap menerima risiko antara maju dan tidak majunya gitu. Yang penting jalanin dulu, itu risiko yang paling besarnya itu kalau misalkan di usaha. eh, Keberanian, mental yang kuat. Kalau misalkan kan udah berani nih bangun usaha tapi itu kayak masih bingung-bingung gitu usaha apa yang harus dilakukan. Gimana tuh cara supaya kita menemukan ide kayak tiba-tiba muncul es jagung gitu. Satu ya bisa jadi kan kalau kayak gitu pemikirannya nggak mengikuti eh, pemasaran di tempat itu, seperti banyaknya ST gitu kan, kebanyakan ya berarti niru yang lain. Kalau misalkan ini niru tapi bukan dari tempat sini, masih tempat sini gitu, seperti adanya di Lampung atau di tempat mana gitu kan, diadain lah di sini. Dan resepnya juga kan ada tambahan, misal ada tambahan dia punya resep pribadi, makanya kan nggak gampang ditiru, satu ya. Kedua, kalau misalkan di situ udah banyak kan, kemungkinan kan orang lain juga akan membagi-bagi tentang soal rasa ya. Oh di sini mah kayak gini kan. Kalau misalkan kebanyakan, kalau misalkan beda kan, apalagi kita yang pertama buka, oh rasanya kayak gini gitu kan. Oke sih itu aja. Ya, itu aja mungkin. Terima kasih Oksan. Siap. Siap, Kak. Makasih ya. Kasih ya. Dinamika kehidupan membuat kita belajar tentang kebahagiaan, kesendirian, bahkan kesedihan. Terkadang di bawah dan terkadang di atas, semua bergulir sesuai waktunya. Hanya mereka yang bersabar dan tabah yang akan meraih buah manisnya. Bisnis bukan sekedar keuntungan dan kerugian belaka, melainkan proses yang harus ditempuh setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal, dan dinikmati hingga akhirnya. Memang terasa berat untuk memulainya, tidak selalu manis di akhirnya. Bersabar dan belajar sudah pasti menjadi sejarah yang menanti di masa yang tak muda lagi. Inilah cerita kami bersama pedagang yang murah hati, melayani kami dengan sepenuh hati. Selamat menjadi saksi. Sampai jumpa.